Shalom alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 16 sampai dengan 19 dan Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam regi kemarin saudara kita semua diajak untuk dapat hidup lebih benar dalam kebenaran Bapa di surga. Untuk hidup benar disampaikan kemarin bahwa kita harus dapat memaafkan, mengasihi, dan menerima sesama, dan selalu memiliki hati yang penuh bela rasa. Nah, saudaraku, Injil hari ini yang kita baca dan renungkan menekankan agar kita dapat, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Kenapa kita harus menjadi sempurna seperti Bapa? Bagaimana kita dapat sempurna seperti Bapa di surga? Saudaraku, kita ini saudara adalah ciptaan Bapa, di mana kita diciptakan menurut segambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Gambaran Allah yang dapat kita ikuti saudara adalah penuh kasih, mengasihi setiap orang tanpa membedakan, penuh pengampunan, mau mengampuni orang yang berdosa, penuh empati, penuh bela rasa, dan masih banyak lagi saudara. Injil hari ini dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang saudara, Yesus Tuhan mau mengajak kita semua kembali kepada jati diri kita semua sebagai pengikut-pengikutnya, yaitu mengasihi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Saudaraku, ajakan Yesus mungkin sedikit nyeleneh bagi kita saudara. Bagaimana tidak mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya? Ini mana mungkin. Tapi saudara, inilah ajakan Yesus dalam masa prapaskah ini. Sulit, ya, memang sangat sulit saudara. Namun bersama Yesus semuanya tak mustahil saudara. Kembali saya ceritakan pengalaman pribadi saya beberapa puluh tahun yang lalu saudara, di mana saya sangat membenci seseorang yang telah menyakiti, melukai saya. Oleh karena dialah saudara, saya telah kehilangan kehidupan saya yang sangat berharga. Saya sulit untuk memaafkan. Justru saya ingin membunuhnya saudara. Saya telah lakukan dengan menyantet dia. Tapi setiap saya lakukan justru saya yang sakit. Saya semakin menjadi benci kesumat. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang ibu yang menjadi mami rohani saya selanjutnya. Dia menyarankan untuk melepaskan kebencian dan memaafkan. Saya bilang tak sanggup. Betul, dengan kekuatan sendiri saya pribadi tak mampu saudara. Akhirnya saya diajak berdoa khusus meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Singkat cerita, puji Tuhan, Roh Kudus lah yang memampukan saya saudara untuk dapat memaafkan. Saya pun memaafkan dia. Puji Tuhan, sekarang hubungan saya dengan dia saat ini baik-baik saja. Saudaraku, regi hari ini saudara masih dalam masa prapaskah, puasa dan pantang. Kita semua diajak oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita. Perintah ini memang sulit dan idealis saudara. Tetapi saudara, jika kita serahkan yang memerintahkan ini
dan minta kuasa Roh Kudus, maka kita yang tak memiliki kemampuan akan diberi kekuatan, kemampuan untuk mengampuni. Seperti halnya saya, saudara. Saya secara pribadi, saudara, dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu untuk memaafkan saudara. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, saya dimampukan. Kita semua dituntut untuk dapat sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Maka kita perlu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dunia lagi, saudara. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat memenuhi panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam masa prapaskah, puasa dan pantang ini, saudara, kita mau periksa batin kita, saudara. Masih adakah orang-orang yang saya benci? Orang yang saya dendam? Sudahkah saya mengasihi dia dengan memaafkannya? Siapa saja yang harus masuk daftar untuk saya kasihi dan maafkan? Mari kita mau menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna, dengan berdoa untuk kebaikan musuh-musuh kita yang telah melukai dan menyakiti kita. Berdoa agar Allah mengasihani mereka dan membawa mereka ke dalam hubungan yang benar dengannya. Berdoa agar Allah memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk melampaui apapun yang dapat memisahkan kita dari orang lain. Berdoa agar kita dapat benar-benar mengasihi orang lain sebagai cerminan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus, berilah kepada kami hati yang penuh kasih seperti Engkau, agar kami mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.